Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifana Putra dengan NPM 22070101122. Di sini saya akan melanjutkan rangkuman pemaparan materi dari sesi 8 pembekalan magang MPKM FHUPN Veteran Jawa Timur yang diterangkan oleh Bu Maria. Pada sesi ke-8 pembekalan ini, Bu Maria menyampaikan materi yang menyoroti pentingnya intervensi hukum yang memiliki batasan yang jelas. Intervensi hukum tidak boleh melanggar hak individu dan harus selalu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia harus selalu menjadi prinsip utama agar hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu aspek yang ditekankan pembahasan ini adalah hubungan hukum dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam konteks SDGs, kebijakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara keadilan dan kebebasan individu, sehingga hukum tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pencegahan dan edukasi. Target SDG 16.1 yang menekankan keadilan dan perdamaian menjadi acuan utama dalam membangun sistem hukum yang inklusif, transparan, dan menjunjung tinggi hak setiap individu. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan stabilitas sosial, bukan sebagai sarana untuk membatasi kebebasan individu secara berlebihan. Dalam pembahasan, Bu Maria menguraikan 6 jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi di berbagai konteks. Yang pertama, pelecehan yang mencakup dengan melanggar martabat seseorang baik bentuk fisik, verbal maupun digital. Yang kedua, ada diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum. Yang ketiga adalah propaganda yang menyebarkan informasi yang dapat merugikan masyarakat dan memicu konflik sosial. Yang keempat adalah pelanggaran administratif seperti kelalaian dan kepatuhan terhadap aturan birokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima ada tindak pidana ringan yang dapat mencangkup pelanggaran lalu lintas atau pencemaran lingkungan. Dan yang keenam adalah etika profesional seperti penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan dalam dunia kerja. Dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum ini, pencegahan harus menjadi prioritas utama. Edukasi kepada masyarakat, khususnya di lingkungan akademik dan profesional, menjadi langkah awal yang sangat penting agar masyarakat memahami hak kewajiban dalam hukum. Selain itu, dokumentasi yang akurat dan transparan juga menjadi faktor kunci dalam membangun sistem hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Bu Maria juga menyoroti pentingnya perbedaan antara rekomendasi hukum dan kewajiban hukum. Dalam berbagai kasus sering terjadi penyimpangan akibat kurang pemahaman mengenai batasan antara keduanya. Rekomendasi hukum biasanya bersifat saran atau pedoman yang tidak mengikat secara langsung. Sedangkan kewajiban hukum adalah aturan yang memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar. Kesimpulan dari apa yang disampaikan dari Bung Maria, dalam membangun sistem hukum yang adil dan efektif itu diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Intervensi hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sesuai dengan target SDG 16.1 yang menekankan keadilan dan perdamaian. Selain itu, pencegahan melalui edukasi dan dokumentasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan sistem hukum yang transparan dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai batasan hukum, mahasiswa hukum diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang dengan lebih baik di masa depan. Berikut yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi Bu Maria pada sesi ke-8. Sekian, terima kasih.